Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 7. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan mengenai pokok bahasan kita, potensi dan pemanfaatan sumber daya alam. Di pokok bahasan kita ini melanjutkan mengenai barang tambang. Dalam kesempatan ini kita bicarakan potensi dan pemanfaatan sumber daya alam. Anak-anak sekalian, sumber daya alam sangat penting dalam kehidupan manusia untuk kelangsungan hidup dan kemakmuran hidup manusia. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pengertian dari sumber daya alam. Pengelompokan sumber daya alam. 1. Berdasarkan kemungkinan pemulihannya. Sumber daya alam dibagi menjadi 2. Yang pertama, A, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, renewable resources, yaitu sumber daya alam yang dapat tersedia kembali dalam waktu yang cepat sehingga tidak dapat habis. Misalnya tumbuhan dan hewan, juga termasuk di dalamnya air dan udara. B-nya atau yang kedua, sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui, unrenewable resources, yaitu sumber daya alam yang pembentukannya berlangsung sangat lambat dalam waktu jutaan tahun. Jumlahnya relatif tetap atau berkurang karena dimanfaatkan terus-menerus dan akhirnya akan habis. Misalnya minyak bumi, batu bara, timah, tembaga, dan lain sebagainya. Itu berdasarkan kemungkinan pemulihannya ada 2, dapat diperbaharui dan yang tak dapat diperbaharui. Kita lanjut. Sumber daya alam berdasarkan materinya juga bagi 2, sumber daya alam organik atau hayati. Sumber daya alam yang materi atau bahannya berupa jasad hidup seperti tumbuhan dan hewan. Pemanfaatannya berupa hasil hutan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang B-nya sumber daya alam anorganik atau non-hayati, yaitu sumber daya alam yang materi atau bahannya berupa benda mati seperti benda padat, cair, dan gas. Pemanfaatannya dapat berupa pertambangan mineral, minyak, dan gas. Kita lanjut anak sekalian, sumber daya alam berdasarkan habitat atau habitatnya. Yang pertama, sumber daya alam terestris atau daratan. Itu sumber daya alam yang berhubungan dengan tanah sebagai lahan untuk beraktivitas penduduk sebagai bahan industri, misalnya pembuatan keramik, genteng, dan sebagainya. Dan sumbernya dari daratan atau tanah. Yang kedua, sumber daya alam akuatik. Sumber daya alam yang berhubungan dengan laut, sungai, danau, air tanah, air hujan, dan lain sebagainya. Pemanfaatan dapat berupa hasil laut, sungai, danau, dan air, dan lain sebagainya. Ini anak sekalian mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Terakhir, tugas. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Ini ada 5 pertanyaan, kamu jawab dengan baik. Boleh buka buku dan boleh lewat Google, kamu browsing boleh. Pokoknya dijawab dengan baik ya, di buku latihan ya. Kamu simpan, nanti begitu tatap muka akan kita bahas. Sampai sini saja anak sekalian tentang kita pada PJJ hari ini.
Saya yakin kamu bisa menjawab soal-soal ini. Akhir kata, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.